Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai intercropping berdasarkan tata letak dan umur tanamannya. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Hasnah Waida dan ada dua teman saya, yaitu Fadila Fairuz dan Evi Zulfita. Langsung saja masuk ke dalam materi, yaitu pola tanam tumpang sari atau sering disebut dengan intercropping. Seperti kita tahu, pola tanam tumpang sari atau intercropping ini merupakan penanaman dua jenis tanaman atau lebih yang dilakukan pada waktu yang bersamaan pada sebidang lahan yang sama. Nah, dengan melakukan pola tanam tumpang sari atau intercropping ini, kita dapat mengefisiensi dimensi waktu dan dimensi tempat. Maksudnya apa? Mengefisiensi dimensi waktu yaitu pada musim tanam yang sama dapat ditanam dua atau lebih jenis tanaman. Sedangkan efisiensi tempat yaitu pada lahan yang sempit dapat ditanam dua atau lebih jenis tanaman. Nah, pola tanam tumpang sari atau intercropping ini banyak dilakukan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Mengapa? Karena intercropping ini memiliki banyak manfaat, yaitu mengefisiensi tempat, efisiensi waktu, efisiensi tenaga kerja, meningkatkan diversitas, meningkatkan potensi hasil, dan mengurangi resiko kegagalan hasil. Seperti yang sudah saya jelaskan, efisiensi tempat yaitu pada lahan yang sempit, kita dapat menanam dua atau lebih jenis tanaman. Untuk efisiensi waktu, kita dapat menanam dua atau lebih jenis tanaman juga pada satu musim tanam. Lalu manfaat lain yang didapatkan dari melakukan pola tanam tumpang sari ini yaitu meningkatkan diversitas. Kenapa? Karena terdapat banyak organisme yang bermanfaat seperti bakteri rhizobium, musuh alami, dan lain-lain yang menyebabkan kemantapan agroekosistem dan meningkatkan meningkatkan diversitas di lahan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan potensi hasil. Karena dengan mengeluarkan biaya yang minimal, kita dapat memperoleh hasil tambahan dari budidaya tumpang sari tersebut. Lalu yang terakhir yaitu mengurangi resiko kegagalan hasil. Seperti yang kita tahu, pola tanam tumpang sari ini kan menanam dua atau lebih jenis tanaman. Nah, apabila satu tanaman tersebut gagal, maka kita dapat memperoleh keuntungan atau menghasilkan keuntungan itu dari tanaman yang lainnya. Ya, selanjutnya intercropping ini terbagi atas dua, yaitu intercropping berdasarkan tata letak dan intercropping berdasarkan tanamannya. Yang pertama, intercropping berdasarkan tata letak itu dibagi atas tiga. Yang pertama yaitu mixed cropping, raw intercropping, dan strip intercropping. Sedangkan berdasarkan tanaman yaitu terbagi atas dua. Yang pertama berdasarkan umur tanaman yang relatif sama, dan yang kedua ada umur tanaman yang relatif tidak sama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai intercropping berdasarkan tata letak. Yang pertama yaitu mixed cropping atau bisa disebut juga pola tanam campuran. Pola tanam campuran atau mixed cropping ini yaitu penanaman dua jenis tanaman secara bersamaan pada lahan yang sama tanpa pengaturan jarak tanam maupun pengelolaan yang intensif. Lalu pola tanam tumpang sari berdasarkan tata letak yang kedua yaitu ada raw intercropping atau tanam dalam baris. Maksudnya yaitu penanaman dua jenis tanaman atau lebih secara bersamaan dengan mengatur letak dan jarak tanaman tumpang sari dalam satu baris, diantaranya penanaman tanaman utama. Di slide ke-9 bisa dilihat bahwa tanaman utama yaitu kubis dan tanaman tumpang sari yaitu jagung. Pola tanam tumpang sari atau intercropping yang ketiga berdasarkan tata letak yaitu ada strip intercropping atau pola tanam yang beralur. Maksudnya di sini yaitu penanaman dua jenis tanaman atau lebih secara bersamaan dengan pengaturan letak dan jarak tanam tumpang sari dalam satu alur atau bisa lebih dari satu baris. Di antara tanaman utama. Bisa dilihat pada slide ke-10, di situ ada tumpang sari, tanaman ubi kayu dengan padi gogo. Untuk selanjutnya ada keuntungan dari strip cropping. Yang pertama yaitu meningkatkan diversitas.
karena pada sistem ini terdapat banyak organisme yang bermanfaat seperti bakteri rhizobium, musuh alami, dan lain-lain. Yang kedua, dapat meningkatkan potensi hasil. Untuk biaya produksi yang dikeluarkan pada budidaya ini itu sangat minimal, akan tetapi diperoleh hasil tambahan. Yang selanjutnya, mengurangi resiko kegagalan panen. Nah, jika ada salah satu tanaman yang memiliki harga rendah ataupun kegagalan panen, maka dapat ditutupi dengan hasil tanaman yang lainnya. Berikut ada contoh tumpang sari antara tanaman kentang dan tanaman bawang prei di daerah Bromo. Selanjutnya juga ada tumpang sari antara tanaman apel, bentul, dan sawi di daerah Batu. Selain itu, strip cropping juga memiliki manfaat. Yang pertama yaitu efisiensi tempat, karena pada lahan yang sempit dapat ditanami 2 atau lebih jenis tanaman. Yang selanjutnya efisiensi waktu. Dalam satu musim tanam, dengan sistem ini dapat ditanami 2 atau lebih jenis tanaman. Yang selanjutnya ada efisiensi tenaga kerja. Untuk selanjutnya ada alley cropping atau budidaya lorong. Nah, budidaya lorong ini merupakan suatu sistem di mana tanaman ditanam pada lorong di antara barisan tanaman pagar. Nah, tanaman pokok yang digunakan ini biasanya tanaman semusim, bisa tanaman hortikultura ataupun tanaman pangan. Dan untuk tanaman pagar yang digunakan biasanya yaitu tanaman leguminosa. Dan selanjutnya ada prinsip dari budidaya lorong. Yang pertama, meminimalisir erosi dengan menahan endapan melalui perakaran tanaman lorong, dan juga mengurangi kecepatan aliran permukaan. Nah, sistem budidaya lorong ini merupakan kombinasi antara row intercropping dan strip intercropping, di mana tanaman leguminosa ditanam secara berbaris atau row dan tanaman semusim ditanam secara beralur atau strip. Nah, tanaman semusim ditanam di antara barisan tanaman leguminosa. Nah, tanaman leguminosa yang digunakan ini biasanya berupa tanaman pohon ataupun tanaman tegakan. Tanaman leguminosa secara periodik dipangkas untuk mengurangi naungan dari tanaman semusim. Nah, untuk hasil pangkasan tersebut bisa digunakan sebagai mulsa ataupun pakan ternak. Dan untuk ranting tanaman pohon tersebut bisa digunakan sebagai kayu bakar. Nah, selanjutnya untuk prosedur dalam penanaman secara lorong. Yang pertama yaitu menetapkan interval kontur. Pada umumnya budidaya lorong ini dilakukan pada daerah yang memiliki kemiringan 10-20%. Nah, selanjutnya yaitu menanam biji tanaman lorong, misalnya tanaman turi di sepanjang garis kontur. Nah, untuk persyaratan tanaman lorong sendiri, yang pertama yaitu mudah didapat, cepat tumbuh, mampu memfiksasi nitrogen, membentuk daun yang banyak, mempunyai sistem perakaran dalam, mudah dieradikasi, tahan terhadap naungan, menghasilkan produksi yang bermanfaat seperti pupuk hijau, pakan ternak, ataupun yang lainnya. Dan selanjutnya itu ada contoh gambar strip cropping, di mana antara tanaman tegakan memiliki jarak tanam yang lebar yang akan digunakan untuk tanaman semusim. Nama saya Fadila Fairuz. Saya akan menjelaskan tentang sebagian dari alley cropping dan relay cropping. Pada alley cropping sendiri itu terdapat keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungan itu konservasi tanah dan air, yaitu mengurangi erosi dan aliran permukaan. Terus yang kedua itu peningkatan hasil panen, karena pengurangan erosi dan peningkatan kesuburan tanah juga dari tanaman lorong tersebut. Sedangkan kerugian dari alley cropping sendiri ini adalah mengurangi areal tanam, dapat menimbulkan efek alelopati, intensitas cahaya berkurang yang dapat berpengaruh pada tanaman pangan itu sendiri. Relay cropping itu sendiri adalah penanaman 2 jenis tanaman atau lebih, yang dimana tanaman keduanya itu ditanam pada saat tanaman pertama telah mencapai fase reproduktif atau fase generatif. Relay cropping sendiri ini dikembangkan untuk mengintensifikasikan lahan dengan memanfaatkan sisa kesuburan dan kelembaban dari tanaman pertama agar masukan pupuk lebih sedikit.
dan juga untuk menghindari kekurangan air bagi tanaman kedua, serta mampu menghemat biaya juga dan tenaga kerja pengolahan tanah sehingga total biaya produksi dapat berkurang. Dan contoh dari tanaman relay cropping ini sendiri ada tanaman sisipannya itu antara brokoli dengan kacang tanah, gandum dengan kapas, jagung dengan kacang tanah, jagung dengan kacang hijau, jagung dengan kacang panjang, dan jagung dengan kedelai. Selanjutnya untuk studi kasus, jurnal yang saya ambil yaitu dengan judul Pengaruh Model Tumpang Sari terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Gandum dan Tembakau. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari atau membuktikan efek model dari penanaman pola tanam tumpang sari terhadap produksi gandum dan tembakau. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pola tanam tumpang sari memiliki hasil yang lebih baik daripada pola tanam monokultur. Jadi terbukti bahwa pola tanam tumpang sari ini memang pola tanam yang paling efisien yang dilakukan di Kabupaten Magelang. Ini terdapat contoh jurnal tentang pengembangan pertanian budidaya lorong atau allocropping untuk konservasi lahan kritis di hulu daerah aliran Sungai Cimanuk, Jawa Barat. Nah, dalam jurnal tersebut, guna untuk menunjang keberhasilan konservasi tanah, dilakukan budidaya secara lorong, yaitu di mana tanaman pangan ditanam di antara tanaman pagar yang berupa pohon. Nah, tanaman pagar yang digunakan yaitu Flaminia congensta. Secara periodik, tanaman pagar ini dipangkas agar tanaman utama tidak ternambung, dan hasil pangkasan tanaman pagar yaitu dimasukkan ke dalam tanah guna sebagai pupuk hijau. Nah, penambahan biomasa dari tanaman pagar ini dihasilkan agar tanah menjadi produktif dan semakin subur. Selain itu, manfaat dari seresah tanaman pagar yaitu berperan menurunkan kehilangan air melalui evaporasi dari permukaan tanah sehingga akan memperbaiki kelembapan tanah. Yang kedua, sistem budidaya lorong ini dapat mengurangi erosi tanah dan mengurangi laju aliran permukaan. Yang selanjutnya, tanaman pagar khususnya dari tanaman leguminosa ini dapat mengikat unsur hara nitrogen sehingga dapat menambah unsur hara nitrogen di dalam tanah.